Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Geo. Lanjutan materi geografi fase F kelas 12, kurikulum nasional tentang pengembangan wilayah dan tata ruang. Pada video sebelumnya kita sudah membahas pengembangan wilayah desa dan pedesaan. Maka pada video kali ini kita lanjutkan pengembangan wilayah kota dan perkotaan. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan juga bunyikan tanda lonceng. Kita awali dari pengertian kota. Menurut pemerintah, di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, kota merupakan wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan pemerintah, pelayanan sosial, dan juga kegiatan ekonomi. Sedangkan menurut Bintarto, kota merupakan bentangan budaya yang ditimbulkan oleh unsur alami dan non-alami yang ditandai dengan gejala pemusatan penduduk yang sangat besar dan corak kehidupan yang bersifat heterogen materialistis dibandingkan dengan daerah belakangnya. Sedangkan pengertian perkotaan, kawasan perkotaan merupakan wilayah yang mempunyai kegiatan utama non-pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai pusat bisnis atau kegiatan perdagangan, juga kegiatan industri, jasa, tempat pemukiman, pelayanan pemerintah, dan juga pelayanan sosial. Perkotaan bisa juga dimaknai sebagai area terbangun dengan struktur dan jalan-jalan yang lebih hebat dan jauh lebih maju daripada kota. Karena itu perkotaan juga berperan sebagai suatu wilayah pengembangan dan atau wilayah nasional sebagai titik simpulnya. Karakteristik masyarakat kota. 1. Sikap penduduk individualistis dan materialistis. Mereka sangat banyak, terkadang saling ketemu menggerombol, tetapi mereka jarang saling kenal. Mereka ketemu atas dasar kepentingan tertentu. Keragaman penduduk sangat tinggi, entah itu rasnya ataupun etnik, suku, agama, tingkat penghasilan, dan juga perbedaan yang lain. Kegiatan ekonomi atau pekerjaan penduduk sangat beragam atau heterogen. Hubungan sosial bersifat patembayan atau berskap, di mana mereka bertemu, bersahabat atas dasar kepentingan tertentu. Tingkat pendidikan masyarakat kota dan juga mobilitas biasanya sangat tinggi, pola interaksinya antar kota-kota, dan pandangan hidup masyarakat kota ini biasanya lebih rasional. Karakteristik fisik kota. Yang pertama, pola keuangan didominasi oleh wilayah terbangun. Kalau kita lihat di Google Earth ini, seluruh wilayahnya hampir tertutupi oleh bangunan. Yang kedua, terdapat gedung-gedung pemerintah, perkantoran, bank, perdagangan, dan lainnya. Terdapat prasarana umum, pasaraya, rumah sakit, pusat pendidikan, tempat rekreasi, komplek olahraga, dan lainnya. Kepadatan penduduk sangat tinggi, terdapat open space ataupun ruang-ruang terbuka, alun-alun, dan lainnya. Dan juga adanya segregasi keuangan atau pemisahan keuangan. Biasanya perkantoran akan mengumpul di perkantoran, perdagangan atau industri akan mengumpul di kawasan industri, perumahan juga akan berada di kawasan perumahan, dan lainnya. Komponen penyusun kota. 1 adalah manusia dengan segala aktivitasnya menjadi penggerak dari kota. Yang kedua adalah alam, aset yang dimiliki suatu wilayah kota, negara, atau wilayah tertentu, memiliki tanah dan kekayaan alam tentunya, baik itu tambang, hasil laut, yang mempengaruhi pertumbuhan industri dan mendukung dari pembangunan suatu kota. 3 adalah ruang, yaitu tempat berdirinya sebuah kota dengan segala aktivitasnya. 4, jaringan, alat untuk melayani aktivitas masyarakat kota seperti transportasi, telekomunikasi, dan lainnya. Dan yang kelima adalah masyarakat, sifat dan sikap yang terbuka yang dimiliki oleh masyarakat kota ini akan menjadi faktor pendukung kota akan terus berkembang dan maju. Klasifikasi kota. Menurut jumlah penduduknya secara umum dikelompokkan menjadi 5. 1. Kota kecil berpenduduk 20 sampai 50 ribu jiwa.
Seperti kota Sabang ya, penduduknya 43.000 tahun 2023 kemarin. Kemudian kota sedang 50 sampai 100.000 jiwa. Contohnya kota Solok ini 82.000, kemudian ada Padang Panjang, Sawah Lunto di Sumatera Barat, rata-rata berpenduduk 60-an ribu. Kemudian Sibolga ini kota terkecil di Indonesia yang ada di Sumatera Utara, hampir 100.000 ya, sehingga masih kategori kota sedang. Kemudian meningkat kota besar berpenduduk sekitar 100 sampai 1 juta jiwa. Contohnya adalah kota Solo yang berpenduduk 587.000 jiwa, Jogja 450.000 jiwa, dan sebagian besar kota-kota di Indonesia itu berpenduduk pada rentang antara 100.000 sampai 1 juta jiwa. Dan kita lanjutkan kota metropolitan berpenduduk 1 sampai 5 juta jiwa. Dan di Indonesia hingga tahun 2024 bulan September ini sudah ada 10 kota yang berpenduduk di atas 1 juta. Dan karena yang satu ini sangat besar ibu kota negara, maka contoh kota metropolitan ada 9 ya. Antaranya adalah kota Surabaya, kemudian ada kota Bandung yang berpenduduk 2,57 juta jiwa, kota Medan, Semarang, Palembang, Makassar, kemudian ada kota Batam yang berpenduduk kurang lebih sekitar 1,24 juta jiwa, Bandar Lampung, dan juga Pekanbaru. Dan kota terbesar yang saat ini diberi nama megapolitan berpenduduk lebih dari 5 juta jiwa. Di Indonesia baru ada satu, yaitu kota Jakarta. Perlu kalian ketahui klasifikasi kota ini adalah kota-kota mandiri ya, bukan kota yang tumbuh karena besarnya kota pusat atau kota inti. Dan inilah baru satu kota megapolitan di Indonesia, yaitu Jakarta, dan perluasannya yang dikenal dengan sebutan Jabodetabek. Kemudian bagaimana ketika jumlah penduduk atau kota itu belum ada 20.000? Bintarto melengkapi klasifikasi tersebut dengan nama kota praja atau township yang berpenduduk 20 sampai 50.000 jiwa. Kemudian di bawahnya ada infant town yang berpenduduk 5.000 hingga 20.000 jiwa. Kurang dari itu berarti adalah klasifikasi desa. Kita lanjutkan klasifikasi kota menurut fungsinya. Ada 5. 1, kota pusat perdagangan. Ini contohnya adalah kota Jakarta dengan pelabuhan Tanjung Prioknya. Ada kota Singapura ya, dengan pelabuhan tersibuk di dunianya, Port of Singapore. Bisa melayani perdagangan, melayani kapal 1 tahun lebih dari 100.000 kapal. Berikutnya adalah kota pusat pemerintahan atau political capital. Itu ada di Jakarta sebagai ibu kota negara. Kemudian Semarang sebagai ibu kota provinsi, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, dan lain sebagainya. Kota pusat kebudayaan. Pusat kebudayaan dan tentu juga sebagai pusat agama seperti Mekah ya. Mekah, kemudian ada Vatikan di tengah-tengah kota Roma, Yerusalem yang terletak di negara Palestina di Afrika Asia Barat. Kemudian ada kota Solo dan kota Jogja. Kemudian kota pusat produksi atau production center itu adalah kota sebagai penghasil bahan atau barang mentah, barang tambang. Seperti ini contohnya Surakarta sebagai penghasil nikel, ada kota Bukit Asam, ini kota Bukit Asam, dan Sawah Lunto sebagai penghasil batu bara. Kemudian Arun penghasil LNG dan juga Bontang sebagai salah satu kota terkaya di Indonesia. Ini adalah Kuit Natural Gas. Dan juga kota-kota produksi barang jadi seperti Bandung, Jakarta, Surabaya, Semarang, dan lain-lain. Kemudian yang kelima adalah kota pusat rekreasi dan kesehatan. Nih, seperti Kute di sebelah selatan Denpasar, ada Bandungan di selatan Semarang, Cipanas, Batu, dan lain-lain. Klasifikasi kota yang ketiga menurut sejarah berdirinya. 1, kota sebelum Masehi, berarti kota ini berdiri kurang lebih 1000-2000 atau tahun sebelum Masehi. Ada kota tua Roma dengan ikonnya sampai sekarang masih ada, Colosseum Amphitheater yang dulu tentu masih utuh. Kemudian ada kota Athena ya, kota tua Athena, dan juga ada kota tua Babilonia.
Kota abad pertengahan, kota ini lahir kurang lebih abad 5 sampai 10 atau 15 Masehi. Ada kota Genoa dan juga kota Venesia. Ini di tepian Laut Adriatik dan ini di Teluk Genoa di Eropa Selatan, sekarang masuk negara Italia. Kemudian kota lama di timur jauh dan di timur tengah ada Baghdad dengan labirin kotanya yang luar biasa, Damaskus dan juga Beijing, Kanton yang ada di Cina, dan juga Sriwijaya yang sekarang sudah tinggal namanya, Malaka di semenanjung Malaysia masih ada. Dan yang keempat adalah kota-kota modern yang terbangun pada era sekarang. Ada New York, Tokyo, London, Paris, Singapura, Jakarta, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah klasifikasi kota menurut keberadaan pusat pelayanannya. Satu kota monosentris adalah kota yang memiliki satu pusat pelayanan dan jumlah penduduknya belum banyak dan juga belum berkembang. Contohnya adalah kota ibu kota kecamatan yang besar atau kota-kota kabupaten yang kecil. Seperti ini ada kota Pacitan, kota Blora yang segala aktivitas masyarakatnya akan tertuju di alun-alun dan pasar yang menjadi pusat dari kota tersebut. Yang kedua adalah kota polisentris, yaitu kota yang pusat pelayanannya lebih dari satu. Kota ini sedang tumbuh berkembang menjadi kota besar. Dan kota polisentris ini contohnya umumnya adalah ibu kota kabupaten yang besar atau ibu kota provinsi yang kecil. Ini contohnya, ini adalah kota Jember ya yang ada di Jawa Timur atau kota terbesar di semenanjung Jawa Timur di Belambangan sana. Kemudian ada lagi kota Purwokerto sebagai kota terbesar ketiga di Jawa Tengah. Ini kawasan kota dengan pusat kegiatan sudah mulai banyak ya, lebih dari satu. Dan tiga adalah kota metropolitan. Kota besar yang dikelilingi oleh kota satelit terpisah jauh dari urban frame. Dan ini tumbuh di Indonesia sangat banyak sekali. Kota Jakarta yang menyatukan kota-kota kecil di sekitarnya. Dan sedang berlangsung juga kota Surabaya yang akan menjadi kawasan kota dengan nama Gerbang Kertosusilo. Terima kasih atas segala perhatiannya. Untuk memperdalam materi ini silahkan pilih salah satu tugas proyek berikut ini. Jangan lupa saksikan materi lanjutan berikutnya, yaitu teori struktur keruangan kota. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.